Salam sahabat, hari ini Rabu 19 November 2025, kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7, demikianlah firman Tuhan, apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan, Allahmu, akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka,
sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan, Allahmu, terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar, yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan, Allahmu, untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan, Allahmu, terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan, Allahmu, akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan, Allahmu, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan, Allahmu, akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Tema kita hari ini, berhala adalah jerat bagimu. Tuhan adalah sumber berkat yang membuat bangsa Israel menjadi banyak, yang memberkati buah kandungannya, hasil bumi, serta minyaknya. Bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi kesayangannya bukan karena jumlah mereka lebih banyak daripada bangsa lain, tetapi karena Tuhan setia terhadap sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Tuhan menghalau bangsa lain, selalu bertindak bagi mereka. Meskipun Tuhan sudah bekerja sedemikian dahsyatnya bagi bangsa Israel, mereka sangat mudah menyimpang dan menyembah ilah lain. Mereka gampang terkontaminasi dan terjerat dalam penyembahan berhala yang ada pada bangsa lain. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengalahkan dan menumpas bangsa lain, melarang untuk mengikat perjanjian dan mengasihani bangsa lain. Tuhan juga tidak mengizinkan untuk kawin dengan bangsa lain karena akan membuat mereka menyimpang darinya sehingga beribadah kepada ilah-ilah lain. Mazbah harus dirobohkan, tugu-tugu berhala harus diremukkan, tiang-tiangnya dihancurkan, serta patung-patungnya dibakar habis. Penyembahan berhala harus dihancurkan secara total. Tuhan tidak mengizinkan untuk menoleransi dan membuka celah sedikit pun bagi penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Murkanya akan menyala-nyala terhadap orang yang melakukannya. Tuhan akan membalas dan membinasakan, bahkan memusnahkan penyembah berhala karena mereka ini menjijikkan baginya. Tuhan tidak ingin diduakan di dalam hidup kita karena hanya Dialah yang berkuasa atas segalanya. Dia Tuhan atas segala Tuhan, jadi tidak ada yang patut dan layak ditinggikan dan disembah selain Dia.
Berhala adalah jerat untuk membuat kita menyimpang dari Tuhan. Apapun yang membuat kita menyimpang dari Tuhan itu merupakan berhala yang akan menjerat kita. Jadi jangan toleransi, jangan buka celah, hancurkan saja secara total karena akan mendatangkan murka Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Karena itu, tolonglah kami untuk tidak pernah ingin menduakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tidak membuka celah bagi berhala-berhala yang akan menjauhkan kami dari Tuhan. Berkatilah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.